walafiat ya. Amin. Untuk bersama-sama kita belajar bersama-sama terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Bapak sekalian yang hormati bahwa PMI itu dikelola untuk melayani masyarakat, khususnya di bidang kemanusiaan. Baik itu di bidang kemanusiaan terkait dengan bencana alam maupun kecelakaan pertolongan pertama kecelakaan. Dan lalu dikelola oleh 3 unsur. Yang pertama, PMI itu dikelola unsur pengurus. Seperti saya pengurus PMI. Dan pengurus itu dengan kategori kecil. Yang ketiga, relawan. Nah, relawan ini hari ini sedang menyelenggarakan kegiatan hari relawan di lapangan pariwisata. Kemudian ada yang di depan Koramil sini, ada. Nah, kemudian di sini 3 tempat berjalan bersama-sama untuk memberikan pengetahuan terkait dengan penanganan atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Harapan kita adalah ini hanya sekedar untuk pengetahuan saja, Bapak sekalian. Jangan sampai digunakan gitu. Tidak ada yang mau. Makanya, tapi pengetahuan itu dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan bekalan. Saya tambahkan lagi juga nih. Siamo. Apa kalau Siamo? Siamo. Tuti Prateli. Ya, terima kasih ya. Tuti Prateli ya, itu apa namanya? Jadi kalau Siamo itu kan kalau dulu jawabannya kan siap apa sih? Saya nggak tahu gimana saya nolongnya ya. Terus bagaimana sih kalau misalkan ada korban kecelakaan jatuh, apa ya mau kita apa namanya secara geret baik ya, itu kan akhirnya akan jadi timbul fatal, bukan tolong tapi akhirnya membuat orang itu bisa tidak pengetahuan masalah pertolongan pertama ya. Kalau istilahnya kan kalau kecelakaan itu kan ada P3 kan, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah ini kalau apa namanya untuk para teman-teman ojol ini ya, kita itu kan pertolongan pertama. Jadi apa yang kita lakukan sudah kita apa namanya sudah tahu. Terus kemudian siapa sih pelaku yang apa namanya sebagai penolong pertolongan pertama, siapa pelakunya? Malah kita mulai lagi untuk masalah. Nah kalau seandainya ya guru yang apa masalah pertolongan pertama, kita hubungi misalkan bulan itu yang kita lakukan. Misalnya nanti kita tidak tahu bagaimana cara mengulang Anggota dari KSR Unit PMI Kabupaten Cilacap. Di sini saya ingin memberikan sedikit materi mungkin ya tentang PP juga, yaitu ya kita sadar nanti kalau tetap dicubit itu kan pakai rasa nyeri itu enggak sadar, kita tekan ininya ulu hatinya. Iya, kita neken tapi jangan sambil uik-uik atau apa kita. Nah, kayak gini. Dari tepuk tangan dulu, Pak. Dari tepuk tangan dulu. Coba. Saya sadar. Sadarnya pada sadar. Cek nadi. Kita hitungnya 10 detikan lah kayak gitu. Yo ya. tangannya cekel. Apa ngerti? Sebelah sana ya. Intinya ya memastikan ini leher saya sama leher korban itu posisinya gimana. Kalau ininya kan sama rata. Oh ya untuk berarti kalau ada benjolan benjolannya gimana? Ya di leher. Begitu kejadian apa mesti langsung benjol gitu Di sekitar leher. Maaf Pak, Iya. saya pernah menang ya. Iya. Kecelakaan. Mas, maaf ya Pak Tias. Nah. apa-apa. Nah. Ikhlas Nah. Pak Nyong. Lah itu cara pelepasannya Iya, gimana? kalau pegangnya gimana? Dipegang yang mana, Pegang Pak? kalau ada orang tua. Nih, ini Kalau di orang sininya, tua. Pak. Sininya Iya, gitu. iya. Ditahan, ditahan dulu. Ini nahan, satu melepas nahan, helmnya. nahan Satu kepala, satu melepas Iya, helm. Itu Begitu. Lah, terus langkah selanjutnya tidur kan? Nah, kita juga habis itu terus kita alih ke pengecekan lainnya. Mau terjadi pendarahan ataupun apa. Kita ke kepala. Nah, cara kepalanya kayak gini. Langsung di sini nyampe bawah kepala. Barangkali ada pendarahan. Darah atau tidak di tangan, Iya. di telapak tangannya. Nah, kalau ada pendarahan kan kita segera
tangani. Lah habis itu kita di pelipisnya, mau ada yang patah atau ada yang apa. Nah habis itu terus kita di tulang hidung. Ini ada luka atau patah tulangnya enggak. Lah habis itu kita ke mata sebelah kiri sama kanan. Satu-satu ini dipakai baterai kecil lah ya. Walaupun nanti kita di lapangan nggak begitu secara detail, ini untuk pengetahuan aja. Lah kita pakai senter. Ini mata kalau seandainya normal itu matanya akan mengecil. Mengerucut. Nah, tapi kalau yang nggak normal itu akan melebar. Nah, kita dua-duanya nanti untuk simetris kita corot satu sama ini. Nah, habis itu kita langsung ke sini. Lah ya. Nah, terus habis itu kita ke lubang hidung. Dicorot. Ada cairannya enggak? Ya. Terus habis itu di mulut ada sumbatan enggak atau ada gigi yang lepas atau apa kan? Nanti itu kalau ada kita codet diambil. Langsung boleh, Pak. Tela kita bisa beruduk atau apa? Taplak meja ataupun serbet gombal yang bersih lah ya. Nah, Kaosnya bayar. Jangan pakai tali ya. iya nggak apa-apa. Tali nggak apa-apa, Pak. Tali nggak apa-apa. Rafia kayak gitu. Maksudnya kan kita apa urgensinya gitu loh, Pak. Iya. Terus ini, Iya. seandainya ada patah tulang tangan kanan, kita mengukurnya itu pakai kayunya itu mengukurnya di tangan sebelah kiri. Nah, Kalau contohnya dilara dikoni ngamuk. Ya iya sama juga. terus kita untuk memasukkan ini ya, Mas. Kita cari sela-sela biar bisa. Lah, itu paking Masuk. utamanya, Pak. Sela-selane. Sela-selanya biasanya ada di sini. Sing penting ada selangkangan. Nah, kayak gini tapi jangan sampai diangkat. Ngangkat. Iya. Kalau bisa ini berdua nanti di Pres. ada yang megangin pres kayak gini. Kalau nggak ada nanti kan ada barang kecil atau apa di sokokin ke sini. Ganjel lah ya. Pokoknya jangan sampai diangkat. Nah, kita nggesernya kita dari sini. Kayak Biasanya digeser gitu. gini. Pak, Iya. mohon maaf. Gimana? Kalau misal posisi yang patah sini, Ya. itu mengikat Yang sebelah mana? Sebelah mana? misal sini. Pak sebenarnya jangan nyun sewu nek kalau pakai ini kan kita nggak tentu ada. Kalau pakai tali, kalau kita jangan pakai ini. Maksudnya apa? Ini Jangan tali pakai, ini. ya itu diganti tali Nggak rafia. apa-apa, nggak apa-apa. Enggak maksudnya Asal bisa. pengikatannya seperti kalau kayak ini kan sudah biasa. Kalau Ya misal sama aja dilipat aja. Nanti Begini kayak loh. gini. Nah, kan? Nah, kita ngikatnya di sini, Mas, di pinggir sini. di ujung sini ya, Pak ya. Iya. Pokoknya di sini jangan di tengah-tengah sini ya. Iya. Kita ngikatnya di sini. Iya. Tapi yang kenceng ya, Mas. Nanti kalau itu korbannya sadar kita tanyain, Mbak, ini kenceng, terlalu kenceng enggak kayak gini kan. Au 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 au. au. Aduh. Boleh boy kowe. Jajan. Ini model pengikatannya nggak harus seperti ini ya, Pak ya? Enggak. Bebas, yang penting asal diikat ya. Asal jangan ke yang sakit diikat terlalu Iya, nah, siap, kayak siap. gitu kan. Itu tanya dilihat yang patah di Iya. gitu. Iya, orang apa dokumentasi. Mulai Mas Oleh ngandel. Fokus tom. Terus kita kalau menolong posisinya ya, Mas, posisi kakinya. Jangan kayak tadi duduk atau itu kita harus posisinya yang benar-benar ini. Selamat lah, Mas. Jadi jangan bapake lu. Yang ora maksudnya kita ojol yang Oh, bisa juga pelanggar. ini. Kayak gitu ya, Pak. Iya. Aja langsung dijirat. Jadi ojo langsung kudu nggawa tali rapiah ya langsung. Lah iya maksudnya Tambang boeng apa? Di sini. Rompak aja nggak apa-apa lah. dia masih bisa jalan ngaduk kok wae Pesen ronro. Tali mati apa tadi ya, Pak? Tali mati. itu. Cara kala ya. Yurip lah. Masih copot mana? Mangan urusan. renang lah yang adem. Iya, kayu enak banget ya dhuwur ya. Anu wira ceritane. Gue Mas Wandi itu ngerti.
Aku ingin karo ngomong itu mari ngono. Ini posisinya Kalau di mana di sana atau di sana? Di sana lah. Ibaratnya di sini pinggir kayak gitu kan. Usah doa parek disit ta bumbuan bumbu. Lek kamu video lek lucu banget nih lek. Konyol iki Kalau posisi kamu aja di dalam lutut. Tangannya tidak. Pertolongan pertama kepada Pak Sakim guys. Pak Sakim adalah model korban. Pak Sakim senyum. Terus sing ikhlas dijung Pak Sakim. Ora kuat kowe, Raffi ora kuat kowe. Ini kudu netok piye. Kowe tambah lara ora tambah mari. bismillah yuk. Iya. Nah, Dit. Turun dulu kaki-kaki. Nah. Ya langsung. Nanti ada aba-abanya 1 2 3 kan. Kan testing. Nanti tunggu aba-aba 1 2 3 yuk bangun. Kakinya termasuk kakinya 1 siap 2 meter. 3 yuk. Ya posisinya ngawur kok. Ya, kiri kanan iku masuk keluar. Muter ping pitu. Muteri ping pitu. Turunnya gimana, Pak? Turunnya sekaya tadi aja. Kowe sirahe aja munggah. Aja ngore turu kok, Jan. Putih banget sih. Dari Terus jangan lupa kita selalu komunikatif sama si Korban. biar nggak tambah ngedrop. Saya seandainya ada yang menolong pakai mobil bak ya, jangan ditinggal sendiri. Ada yang nemani ya kalau ditinggal sendiri di sana nyampe di rumah sakit atau di mana kan ditanyakan. Dapat tinggal minta tolong itu panggilin ambulan sama tim medisnya. Jadi kita kan nggak perlu ikut ke sana. Kalau nggak ada tim medisnya, kita perlu Dampingi itu. Misalkan pakai mobil umum lah ya. Terus nanti Kan yang sampel. Nyun Sewu itu kan tadi program pelatihan yang patah tulang. Iya. Mohon maaf, ini kan kalau kita kejadian di lapangan, kejadian kepala, karena nggak pakai helm safety dan lain-lain. Nah itu penanganannya, Ya itu tadi kan pengecekan pengangkatannya termasuk sama gitu Pak? sama. Terus pengecekan kan tadi yang di penilaian diri itu langkah-langkah penilaiannya itu kan yang dari di atas sampai kaki. Ya itu nanti kalau ada yang kendara Mari gulune bae. Malah maring gulune mau ngawur banget. Jadi kayak sah ya. ya cara pengikatannya kan kita nggak sesuai sama yang dipraktekkan. Yang penting untuk nutup lukanya dulu ya. Iya. Baru dikasih ini ya. Sing penting ya, penting. Orang apa serius tiduran di sini, tiduran penting ya. Aja sing mau keliki rame-rame. Ora tiduran. Kita yang masih gering. Gini, wajib enggak. Ini misal korban jatuh. Ya Pak, yang luka bagian belakang. Pengangkatannya itu seperti apa sampai dipasang nyun sewu nih Pak? Kita juga perlu. Ya ini kan kayak gini ya. Ya, Ini kita kan udah meraba. biasa ada pendarahan, merokok, loko atau pendarahan. Lah kita kebetulan bawa ini perban. Nah kita nanti kita akan ini kayak kita kayak gini. Nah ini dipasang kayak gini juga nggak apa-apa, langsung kayak gini juga nggak apa-apa. Kayak gini aja. turut sih. Ini kayak gini ya Mas. Ini cara pengikatannya juga kayak gitu. Ini disilang ya. Disilang kayak gitu. Nanti kalau itu panjang kan di bagian sini juga ada. Nanti pengikatannya ada di atas. Jangan di pas lukanya. Kayak gitu. Ini yang pasti pendarahannya kita tutup. Seandainya masih ngucur ada pendarahan kita tutupin lagi. Yang basah itu jangan dibuang. Jangan dibuka tuh. Jangan iya biar aja. Iya. Banyak berarti. Biar berhenti itu. Biasanya kan gitu kalau banyak diganti kan. Ya enggak, itu jangan kayak gitu. Terus aja sampai Iya, tambahin apa ya? itu. Bapak-bapak maupun ibu-ibu setelah ada pelatihan dasar kayak gini, kesan dan pesannya panjenengan gimana? Banyak Pak. Ya, pada intinya sih gini Pak, pada intinya kita terima kasih kembali kepada PMI, kita selaku driver online di Cilacap.
setelah mengedukasi anggota kita, Pak. Iya. Karena di lapangan kita sebenarnya ada tim namanya tim unit reaksi cepat. Iya. Pada intinya memberikan pertolongan pertama kita cuma bawa P3K, Iya. betadine, Iya. terus apa, kasa, terus keduanya paling Alkohol. alkohol, tantoplas. Bener, Tapi iya. kan kita yang tidak diinginkan kecelakaan yang fatal. Ya. Ibaratnya nggak maunya seperti itu. Tapi dengan adanya ini kita sudah sedikit diberi edukasi. Saya terima kasih sekali selaku mewakili teman-teman, cara pengangkatannya seperti apa, cara penanganannya seperti apa, mungkin untuk reaksi cepatnya kita seperti apa. Nah ini yang pengen saya detailkan. Pertolongan pertama kepada korban kecelakaan yang fatal itu ada menitnya nggak Pak untuk penanganan secara cepat itu. Masalahnya gini, kalau melihat korban kecelakaan yang fatal itu kalau ngomong klaim BPJS itu kan paling parah, ya kan, patah tulang dan lain-lain. Nah patah tulangnya itu diangkat dari tenda ke ambulan itu berapa menit sih? Ada jangka waktunya enggak? Lah penanganan pertama korban di lapangan itu berapa menit? Ada jedanya, ada waktunya, apa gimana? Kita yang selama ini SOP-nya belum ada Pak ya, mungkin ya Mas Camo belum ada. Itu kita cuma nolong-nolong tok, tapi kan korban merasa kesakitan. Kayak contoh yang tadi, kenapa saya pengen tahu korban di kepala ini ada luka, terus cara penanganannya gimana? Itu ada waktunya enggak? Sampai misal ambulan datang jemput ke rumah sakit itu berapa lama sih jeda waktunya? Kalau lihat di materi itu enggak ada. Itu materinya cuma denyut jantung dan lain-lainnya. Tapi kan senamanya kecelakaan, kuatnya korban itu berapa lama kita nggak ada yang tahu, tergantung fisiknya. Nah, saya pengen tanya, itu ada jeda waktunya untuk penanganan korbannya, misal 5 menit, misal 10 menit apa gimana, kan kita belum bisa sampai sedetail itu gitu. Itu yang profesional. Di PPGD pun saya rasa yang perawat atau yang langsung dengan bersangkutan nggak nyampe seperti itu ya. Nah, saya pengen tanya gitu, itu ada jedanya mungkin berapa lama gitu Pak? Itu sebenarnya nggak ada jeda ya Mas. Kita menolong orang itu nggak harus cepat, tapi tepat. Itu biar si korban itu nyaman, si penderita itu juga merasa udah ditolong, dan kita tidak membahayakan dari si korban. Untuk jeda waktunya kita nggak ada. Yang pasti kita tepat penolongannya, kayak seperti patah tulang tadi kita udah membide, udah di itu. Terus pengangkatannya ya Mas, seandainya kayak patah tulang pun kita ngangkatnya jangan dari wilayah yang sakit. Yang sakit sebelah kanan kita ke sebelah kiri. Kita sambil kita nunggu tim medis datang, kita hibur dulu si komunikasi, jangan sampai itu Pak, tenang aja dulu ya. Nanti ada yang nunggu ambulan datang. Kita nggak bisa harus cepet-cepet ini sekian menit harus ke sana, sekian menit harus, kan kita nggak mungkin kan ya. Yang pasti kita kan itu ada pertolongan pertama. Nah kita sebagai tim pertolongan pertamanya kan udah menangani. Nanti kita kayak panjenengan, seandainya kayak ambulan udah datang, kita serahkan ke tim medis bahwa ini udah saya tangani untuk pertolongan pertamanya. Ini dengan korban patah tulang kaki kanan udah dibidai. Untuk jedanya belum ada itu. Ya. Terus ini Pak. Oke Pak Ketua, gimana untuk acara hari ini dari DOC bersama dengan PMI? Alhamdulillah adanya pertemuan ini dari PMI mengadakan pendidikan pertolongan pertama. Kita dari ojol, khususnya DOC, sangat-sangat bermanfaat. Karena kita hidup di jalan sering dan menemukan hal-hal suatu kecelakaan atau kejadian yang sering dengan hubungan dengan lalu lintas. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat, walaupun ini baru pengetahuan dasar, tapi sudah bisa untuk menjadikan suatu dasar kita menolong suatu kejadian kecelakaan. Untuk itu kami dari Dirba Online Cilacap mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada PMI Kabupaten Cilacap. Dengan adanya pelatihan ini mungkin harapan yang diinginkan terutama dari teman-teman driver online Cilacap seperti apa Pak Ketua? Ya, saya harapkan
untuk khususnya URC dan anggota Dirforan Cilacap bisa mengatasi suatu kejadian untuk penolongan pertama pada suatu kecelakaan. Jadi nggak meninggalkan suatu kejadian kecelakaan seperti itu, tapi kita bisa menolong untuk yang pertama. Oke, terima kasih Pak Syakib. Sama-sama. Oke, selamat siang dari PMI. Bisa diceritakan kegiatan untuk agenda dari PMI hari ini, Pak? Iya. Selamat siang. Jadi untuk agenda pada hari ini untuk pelatihan PP untuk ojol, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ojol yang sudah meluangkan waktunya untuk menggali daripada ilmu pengetahuan daripada PP. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya diharapkan untuk pada teman-teman bisa lebih mempelajari yang lebih detail lagi. Ya, itu mungkin dari kami selaku relawan PMI itu hanya yang dapat saya lakukan semacam itu, dan saya mengucapkan terima kasih atas luang waktunya bisa untuk menghadiri acara semacam ini. Jadi tidak bisa memberikan yang lebih baik daripada untuk yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ojol. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Satu lagi Pak, apa yang diharapkan dari agenda yang sudah dilaksanakan untuk teman-teman sendiri? Yang diharapkan PMI sendiri gimana Pak? Harapan dari kami selaku relawan itu lebih istilahnya lebih ada jiwa untuk sebagai relawan atau sebagai penolong daripada PP itu lebih untuk lebih jadi lagi mungkin ada lebih keniatan untuk belajar daripada PP itu sendiri. Jadi harapan saya itu semua itu bisa memahami dan bisa untuk disampaikan kepada mungkin di lingkungan masyarakat, mungkin ya itu bisa disampaikan. Jadi nanti bisa untuk bekal daripada apa yang sudah didapatkan dari teman-teman relawan PMI itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu harapan saya kayak itu. Ya, ini kan berhubungan juga dengan hari jadi relawan PMI. Ya. Relawan PMI itu sendiri kegiatannya apa aja Pak? Selain di Cilacap mungkin ada tempat lain Pak? Untuk hari relawan PMI yang sekarang itu lagi untuk di provinsi. Untuk provinsi itu mengadakan itu dipusatkan di Tegal, itu kota Tegal itu di sana ada kegiatan untuk hari relawan dari masing-masing kota kabupaten markas daripada PMI itu untuk mengirimkan ke Kota Tegal untuk mengikuti acara kegiatan di sana. Kalau nggak salah itu mungkin penanaman. Nah, untuk di Kabupaten Cilacap ini khususnya adalah untuk pelatihan PP. Itu masih ada di kabupaten atau kota, untuk tingkat provinsi ada, untuk tingkat pusat nasional juga ada. Ya, jadi itu untuk kegiatan masih banyak sekali untuk kegiatan daripada relawan PMI. Kalau PMI mungkin tahunya adalah donor darah, tapi untuk alhamdulillah untuk sekarang itu banyak sekali masalah kemanusiaan. Ya. Jadi relawan-relawan daripada PMI adalah untuk tadi di bidang kemanusiaan. Ya, itu aja. Mungkin. 3. Selamat Hari Relawan PMI Indonesia. Semoga tambah jaya, tambah maju, tambah bersinergi dengan driver online Cilacap dan seluruh driver online seluruh Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada PMI Kabupaten Cilacap telah mengadakan pelaksanaan pelatihan untuk penolongan pertama korban kecelakaan. Jaya, jaya, jaya. Salam untuk DOC dan bersinergi dengan PMI.